Salam semangat. Hari ini saya akan melakukan tes untuk pembahasan uji kompetensi teknik komputer jaringan yang paket 4 terlebih dahulu. Jadi untuk itu yang perlu dipastikan adalah di sini kita udah terkoneksi menggunakan wireless. Yang pertama kita akan membuat router. Namun contoh mungkin sebelumnya kita bisa lihat dulu soalnya. Soal untuk uji kompetensi paket 4 ini sepertinya udah fix ya. Pembahasannya paket 4 untuk kejuruan teknik komputer jaringan tahun 2018, nanti bisa di-download juga di description. Bahwasannya kita akan melakukan konfigurasi router OS. Di sini soal tugasnya bisa dibaca juga ya. Dalam kegiatan ini kita akan membuat konfigurasi router sebagai gateway internet, hotspot, DHCP server, lalu bandwidth limiter serta firewall untuk blok website YouTube. Apabila kita atau sekolah menyediakan router board, mungkin keadaannya lebih mudah karena kita tidak perlu membuat virtual router. Namun karena di sini kita tidak memiliki router board, maka untuk pembuatannya kita akan membuat router board secara virtual. Oke, kalau gitu langsung aja kita akan coba ya. Pertama kita buka dulu VirtualBox ya. Maka hal yang pertama kita buat di sini adalah kita akan membuat mesin baru dari new, lalu pemberian nama bisa disesuaikan. Contoh saya beri nama router. Tipenya bisa gunakan other aja, versionnya juga other unknown. Next, lanjut alokasi RAM. Contoh kita berikan 64 MB. Next, lanjut. Lalu kita akan membuat virtual disk untuk storage. Tipenya adalah VDI, virtual disk image. Lanjut, alokasinya dinamik. Lalu alokasi besarannya, contoh saya hanya memberikan 1 GB di sini. Kita buat, lanjut lagi. Kita akan lakukan pengaturan. Karena pada bagian soal di sini topologinya bisa dilihat pada lembar kerjanya. Bahwasannya router yang kita memiliki hubungan ke internet, satu ether interface, lalu ke local area, dan juga ke hotspot. Jadi kita akan buat 3 interface ethernet. Jadi contoh untuk networknya adapter 1 enable, kita akan bridge karena kita sharing dari wireless. Tergantung dari mana internet kita berasal ya. Apabila berasal dari kabel, berarti kita gunakan media kabel. Tapi kalau dari wireless, kita gunakan wireless. Adapter 2 agar tidak bentrok, karena mungkin nanti pada saat uji kompetensi itu akan ada bersamaan dengan teman-teman yang lain, maka kita akan membuat internal network untuk kliennya. Begitu juga untuk adapter 3. Oke, lalu storage-nya untuk instalasi CD-nya kita isi dengan MikroTik. Oke, kalau udah lanjut ke proses instalasi. Untuk menjalankan kita cukup klik start. Ya, seperti ini. Saya full screen biar terlihat lebih besar. Oke, selanjutnya kita akan pilih semuanya lalu lakukan instalasi. Ini nggak usah configuration, lanjut yes. Jadi proses ini tidak perlu kita lakukan apabila ternyata sekolah menyediakan router board. Namun apabila tidak tersedia router board, kita bisa membuat router secara virtual menggunakan VirtualBox di sini.
Oke, proses instalasi telah selesai. Kita akan mengeluarkan CD-nya. Pada bagian device, optical drive, uncheck atau remove disk from mesin. Lanjut dengan menekan tombol enter for reboot. Ketika pertama kali bagian default router, kita bisa login dengan menggunakan user admin tanpa password. Jadi passwordnya dikosongkan saja. Namun apabila kita mau lakukan perubahan password, di situ ada juga perintah password. Old password tidak ada, new password bisa dimasukkan. Contoh saya masukkan admin, maka saat ini perubahan password sudah berubah menjadi admin. Sesungguhnya saat ini kita udah bisa langsung masuk ke Winbox ya. Jadi contoh router kita udah terlihat di sini. Bisa langsung connect. Tapi untuk antisipasi karena kita bekerja dengan teman-teman juga, untuk memudahkan membedakan antara router yang kita miliki, karena kalian akan berada pada lokal area yang sama, jadi banyak router teman-teman kamu juga akan terdeteksi di sini ya. Maka kita akan memberikan IP. Untuk memberikan IP pada soalnya di sini dikatakan bahwasannya untuk IP address ya, itu adalah sesuai dengan yang diberikan oleh ISP. Ini masing-masing sekolah mungkin bisa berbeda-beda ya. Apabila pemberian IP-nya juga bisa dengan nomor absen, atau juga kita minta DHCP. Kalau gitu kita akan coba gunakan DHCP untuk saat ini. Caranya adalah pengetikan IP, DHCP. Untuk meminta IP DHCP kita gunakan DHCP client ya. Masuk, lalu add default root no, enable atau disable ya, nggak ada enable, no, ditujukan pada interface ether 1. Ketika keadaannya bound ya, kita akan sudah mendapatkan IP address. Ya, saat ini kita udah dapat IP address yaitu 2. Maka keadaannya untuk login ke Winbox, tentu saja kita udah tahu bahwasannya router kita yang IP 2 di sini. Oke. Itu aja tujuannya. Ini passwordnya salah karena tadi kita udah lakukan perubahan password ya. Jadi untuk passwordnya boleh kita tambahin, tadi masukkan admin untuk router yang 2. Oke, kita udah berhasil masuk ke dalam router. Contoh untuk pengaturan selanjutnya, karena di sini kita ingin untuk memudahkan ya, kita lihat soalnya untuk memudahkan mungkin Ether 1 kita lihat lagi topologi. Ether 1 ditujukan untuk lokal, Ether 2 untuk hotspot, ini internet. Kita akan berikan nama dulu untuk memudahkan pembedaan. Caranya dari interface, ini Ether 1 kita ganti namanya jadi internet. Lalu Ether 2 kita ganti juga jadi lokal atau LAN. Ether 3 kita ganti menjadi WiFi. Jadi pemberian nama ini sebetulnya bebas, tujuannya adalah untuk memudahkan kita membedakan interface yang kita miliki. Lalu selanjutnya untuk pemberian IP diambil dari IP address. Karena internet tadi udah mendapatkan DHCP, jadi dia udah ada dinamik secara D ya, dinamik artinya kita tambahkan IP address untuk LAN. Kalau kita lihat soalnya, untuk LAN ini adalah
10/24 ya. Contoh 192.168.10.1 prefix 24 ditujukan untuk LAN. Apply, kita copy aja. Lanjut, untuk WiFi nya adalah 21/24 untuk WiFi. Play, oke. Nambahan IP address sudah selesai. Selanjutnya adalah sharing internet. Untuk internet kita harus menambahkan root, diambil dari IP root. Tambah, yang kita tambahkan gateway. Gateway di sini adalah IP modem kita. Untuk mengetahui IP modem, kita bisa gunakan di Windows host cmd. Kita bisa ketikkan ipconfig untuk mengetahui berapa IP modem kita. IP modem kita adalah 1254. Itu yang akan kita jadikan sebagai IP root di sini. Play, oke. Selanjutnya adalah penambahan DNS. IP DNS. IP DNS-nya kita bisa tambahkan sesuai dengan IP gateway, atau juga bisa gunakan DNS Google atau DNS yang lain dari ISP 192.1.254. Jangan lupa selalu dicek low remote request. Play, oke. Selanjutnya saat ini seharusnya kalau kita lihat kita udah terhubung ke internet. Ya, betul, kita udah terhubung ke internet ya. Tapi klien kita atau jaringan lokal yang terhubung ke MikroTik belum, karena kita harus menambahkan firewall NAT. Contoh penambahan NAT kita bisa ambil melalui IP firewall NAT. Kita tambahkan di sana search NAT, output keluar ke interface internet. Actionnya adalah mass curate. Play, oke. Sudah selesai. Jadi saat ini kalau kita running klien, contoh di sini kayak gunakan klien XP. XP-nya jalan, virtual machine. Seharusnya dia juga sudah terkoneksi ke internet dengan catatan dia berada pada lokal area. Mungkin kita akan sambil nunggu, kita akan lanjutkan soalnya ya. Jadi untuk konfigurasinya ini udah selesai kita bangun. Kita akan berlanjut ke soal nomor berikutnya. Soal berikutnya di sini adalah udah ter2 DHCP no, udah ya. Firewall yang memblokir situs YouTube. Oke. Untuk YouTube harus di blok. Di sini dikatakan yang akan melewati Ether 2. Jadi pengaturannya adalah Ether 2 itu yang dimaksud adalah yang ke lokal area non hotspot, yaitu LAN tadi di sini kita berikan ya. Jadi kita ambil melalui IP firewall, kita akan tambahkan layer 7 protocol. Tambah namanya bebas ya, contoh blok YouTube. Regular expressionnya seperti ini, pangkat titik tambahkan buka kurung youtube.com tutup kurung titik bintang lalu dolar ya, apply oke. Kita akan bikin filter rule-nya. Kita tambahkan ketika ingin forward
meneruskan paket yang akan masuk in ke LAN local area network apabila ketemu dengan layer 7 protokol. Di sini YouTube action yang akan dilakukan drop. Iya, seperti itu aja. Oke, kliennya udah hidup. Maka contoh sekarang kita tinggal melakukan pengaturan pada network connection si klien dari start control panel network connection. Contoh di situ kita lakukan pengaturan IP properties yang berada pada ring IP LAN yaitu 192.168.10. Contoh saya masukkan host 100 191.11.10.1. Oke. Ya, jadi contoh apabila udah penambahan NAT berarti kliennya juga sudah connect ke internet. Contoh kita buka Google. Ya, udah bisa ya. Tapi tadi kita tambahkan filter rule untuk buka YouTube di drop. Kita coba sekalian. Ya, YouTube nggak bisa. Bedanya dari mana? Lihatnya itu dari firewall filter rule. Di sini ada 7 paket yang berusaha masuk. Udah 9, bertambah terus ya di reset call counter. Iya, ada yang berusaha mengakses tapi di klien kita tidak bisa paketnya tidak terkirim. Oke, berarti untuk lokal area soal berikutnya ini udah selesai ya. Untuk blok YouTube itu udah sampai sini. Sekarang kita konfigurasi IP WLAN itu juga udah. SSID. Oke, perbedaan dari apabila kita menggunakan router board atau menggunakan virtual router ya, bedanya kita tidak bisa menambahkan SSID. SSID itu adalah penamaan pada perangkat hotspot kita, karena pada mesin virtual tidak punya router, tapi tidak punya wifi. Tapi sebetulnya jika kalian menggunakan router board itu akan ada di bagian wireless. Di sini ada WLAN, kita tinggal enable dan double klik penambahan SSID. Hanya seperti itu aja poinnya. Perbedaan antara jika gunakan router board dengan virtual router. Ya, kurang lebih seperti ini. Virtual AP, WLAN, namanya WLAN, wireless. Ini kita bisa menambahkan SSID. SSID yang diminta di sini adalah nama peserta @hotspot. Saya copy. Ya, seperti itu. Karena kita virtual, keadaannya seperti ini. Jadi yang tinggal dinamakan adalah peserta, lalu posisinya enable kan ya. Di awalnya disable. Oke, kalau gitu kita akan lanjut ke soal nomor berikutnya. Kita akan penambahan hotspot. Untuk penambahan hotspot, kita bisa atur melalui IP hotspot. Di sini ada tentang DHCP pool ya. DHCP poolnya hotspot area hanya sampai dengan host ke 100. Kalau gitu kita bikin DHCP server dari IP DHCP server. Lanjut ke DHCP setup, kita akan tujukan untuk wifi. Next, karena kita udah memberikan IP di awal, ini udah otomatis detect. Lanjut, gateway-nya juga host pertama pastinya. Nah, poolnya di sini kita hanya sampai dengan 100. Next, lanjut DNS servernya udah pasti ke gateway tadi, IP route. At least time-nya ya default 3D. Udah selesai.
kita lanjut ke soal nomor 11, sekolah SCH.id, landing page ya. Oke, kita akan tambahkan melalui IP hotspot setup ke WiFi. Next, local area network, iya. Poolnya udah pasti mengikuti ya. Next, lanjut. Sertifikat nggak ada, di soal juga nggak ada ya. SMTP ini untuk jam, itu juga nggak ada di soalnya. DNS server, DNS name ini yang kita berikan dengan nama sekolah.sch.id. Di soal kayaknya juga nggak ada, mungkin sekolahnya bisa disesuaikan ya, nama sekolah atau bagaimana nanti sesuai dengan kesepakatan dari panitia uji kompetensinya. Next, lanjut. Ini saya beri nama passwordnya admin untuk user defaultnya. Oke, udah selesai. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Di ACP udah. Rubah tampilan halaman login hotspot, paling nggak ada tulisan selamat datang di hotspot sekolah, dengan catatan XX itu adalah nama sekolahnya masing-masing. Oke, kalau gitu untuk landing page login form pada hotspot itu berada pada bagian file ya. Pada hotspot login kita harus melakukan perubahan ya. Contoh, saya tarik ke sini, drag and drop ya, bagiannya login seperti ini. Lalu kita bisa buka dengan notepad. Jadi caranya tinggal klik kanan, open with notepad. Ini adalah file HTML. Jadi untuk perubahannya itu editingnya sama seperti bahasa HTML, menggunakan tag depan belakang ya. Contoh, saya buka dengan notepad. Misalkan kita tambahkan setelah body aja ya di sini, buka kurung heading 1, head 1. Mungkin agar lebih menarik, saya tambahkan tag akun ya. Ya, gitu aja, selesai. Kita simpan, lalu kita upload balik ke Winbox ya. Ingat, penempatan harus sama persis, jangan sampai di upload di direktori yang berbeda. Oke, untuk soal itu selesai. Lalu kita akan buat user untuk bandwidth limit guru dan siswa masing-masing 256 kilobit ya. Contoh, untuk pembuatan user kita buat berdasarkan user profile. Jadi contoh yang pertama, kita ke IP hotspot, kita akan buat dulu user profile-nya. Kita tambahkan di sini namanya. Contoh di sini saya kasih nama limit guru atau guru limit. Untuk rate limitnya adalah 256K. Upload 256K, download. Play, kita copy aja sekalian juga untuk siswa limit. Ya, sama ya. Play, oke, udah 2. Baru setelah sudah ada user profile, kita akan buat usernya. Tinggal tambah aja server all, namanya untuk guru. Passwordnya, contoh kita bikin guru. Di sini nggak ada dibilang password. Oh, passwordnya guru ya, betul. Lalu profilnya ke guru limit. Play. Kita copy aja juga sekalian untuk si siswa. Passwordnya siswa, lalu siswa limit. Play, oke. Ya, nomor 15 udah selesai. Udah selesai semuanya ya. Mungkin tinggal lakukan tes ya. Jadi pembedaannya tadi, kalau
kita gunakan kliennya dari lokal area, dia tetap bisa connect ke internet. Contoh buka Kaskus ya, connect ke internet, tapi itu akan masalah ketika dia mau buka YouTube karena sudah di blok, di filter rule ya. Oke, bagaimana cara kita melakukan cek jika kita gunakan non wired atau wireless untuk hotspotnya? Karena tadi kita udah berikan IP pool, maka lokal areanya ini interface-nya tinggal kita buat obtain. Jadi kita obtain dan dia bound akan mendapatkan IP. Kita bisa lihat IP-nya ya otomatis ke ring yang hotspot, dan itu juga tidak melebihi daripada host 100 karena udah kita batasi. Bedanya kalau kita ke YouTube atau ke website manapun, dia akan lanjut ke landing page, yaitu sekolah.sch.id. Contoh Google. Iya, ini dia landing page-nya untuk halaman login. Ini tadi juga ada soalnya. Wah, ini tambahan tadi. Selamat datang di hotspot sekolah XXX. Contoh kita akan masuk sebagai guru. Kayaknya ada satu soal yang kelewat, yaitu tentang bypass alamat BSNP ya. Ini harus kita tambahkan. Dimana untuk bypass alamat? Untuk bypass alamat ada di IP hotspot. Di sini ada di walled garden. Kita bisa tambahkan lo pada dst host, destination host. Apabila akan ke bsnp-indonesia.org, maka dia akan diizinkan tanpa harus login ke hotspot tersebut. Oke, kita cek lagi. Iya, ini karena kita udah login, udah bisa ya ke Facebook. Iya, tapi ingat tadi kita bandwidth limit, jadi agak-agak berat ya. Mungkin untuk cek supaya nggak terlalu berat. Oke, ini masuk sih. Oke, kita akan logout. Coba ya, kita nggak bisa internetan karena kita logout. Otomatis login karena tersimpan. Kalau gitu kita matiin dulu cookiesnya di IP hotspot user server login cookies dimatiin dulu biar kita bisa otomatis log on sekolah.sch. Dia minta login balik, tapi tadi kita bebas untuk halaman BSNP ya. Jadi kita bebas, maksudnya ketika kita sudah atau belum login pun kita tetap bisa mengakses alamat BSNP. Ya, tetap bisa diakses walaupun kita belum login. Oke. Jadi sejauh ini itu untuk paket 4 selesai cepat aja. Mungkin prosesnya yang lama dengan alokasi waktu yang diberikan untuk ujian ini sebanyak 6 jam. Mungkin nanti bisa dialokasikan untuk pemasangan kabel, instalasi klien. Sampai ketemu di pembahasan paket uji kompetensi TKJ di paket-paket berikutnya.
Oke.